Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Prayudi dari kelas Magister Hukum UKI. Pada kesempatan kali ini saya hendak memaparkan hal ihwal terkait fintech atau financial technology. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Diana Riana Pitupulu sebagai dosen pengampu mata kuliah hukum perbankan. Rekan-rekan sekalian, era digital saat ini diwarnai dengan munculnya perusahaan-perusahaan baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Perusahaan-perusahaan baru itu disebut dengan perusahaan rintisan atau startup. Merujuk pada pengertian startup, lebih detail dijelaskan bahwa startup adalah perusahaan yang baru berdiri atau masih dalam tahap merintis, yang umumnya bergerak di bidang teknologi dan informasi di dunia maya atau internet. Dengan demikian, istilah startup tidak berlaku untuk semua bidang usaha. Pergerakan startup di Indonesia dapat dikatakan terus mengalami perkembangan yang pesat. Jenis startup dibedakan menjadi dua, yaitu e-commerce dan financial technology atau fintech. E-commerce merupakan perusahaan yang menyediakan platform jual beli online, sementara istilah fintech lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. E-commerce dengan fintech itu saling bersinergi satu sama lain, di mana e-commerce sebagai platform jual belinya, sementara kehadiran fintech adalah untuk membantu proses dari jual beli tersebut agar dapat bisa diterima oleh masyarakat luas. Dengan adanya fintech, cara pembayaran bisa menjadi lebih mudah karena fintech terus berupaya melakukan terobosan-terobosan baru guna melayani perusahaan pada umumnya dan para individu khususnya. Fintech merupakan salah satu alternatif berinvestasi yang menghadirkan pilihan buat kita semua yang mempunyai keinginan untuk mengakses layanan jasa keuangan secara praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis. Keberadaan fintech sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat ekonomi saat ini. Perpaduan antara efektivitas dan teknologi memiliki dampak positif bagi masyarakat pada umumnya. Perkembangan penggunaan fintech juga terus berkembang dari tahun ke tahun. Bersumber pada data World Bank, pengguna fintech yang awalnya 7% di tahun 2007 saat ini atau pada tahun 2011 berkembang menjadi 20%. Kemudian meningkat lagi menjadi 36% di tahun 2014 dan di tahun 2017 sudah menginjak angka 78% atau tercatat sekitar 135 sampai 140 perusahaan dengan total nilai transaksi fintech di Indonesia pada tahun 2017 tersebut diperkirakan mencapai 202,77 triliun. Di Indonesia, hadirnya fintech telah membantu masyarakat menyelesaikan berbagai masalah. Nah, sebelum berlanjut, ada baiknya kita ketahui definisi, dasar hukum, manfaat, dan beberapa contoh fintech yang ada di tengah masyarakat Indonesia. Menurut beberapa sumber, di sini saya akan sampaikan definisi antara lain dari National Digital Research Center, di mana fintech merupakan suatu inovasi menggunakan teknologi yang modern dalam bidang finansial. Pada hakikatnya, fintech merupakan layanan keuangan berbasis teknologi, di mana fintech sebagai suatu layanan yang inovatif dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan sistem secara online merupakan salah satu produk fintech seperti pembayaran tagihan listrik, cicilan kendaraan, ataupun premi asuransi yang dilakukan melalui online. Baik pengiriman uang maupun pengecekan saldo dengan menggunakan mobile banking juga merupakan produk fintech. Menurut PricewaterhouseCoopers atau PwC, fintech adalah segmen dinamis pada sektor jasa keuangan dan teknologi yang berfokus pada startup yang berinovasi pada industri produk dan jasa. Menurut Fintech Weekly, fintech didefinisikan sebagai salah satu bagian dari lini bisnis yang berdasarkan pada software untuk mendukung layanan keuangan. Perusahaan fintech pada umumnya adalah perusahaan rintisan yang didirikan bertujuan untuk mengganggu sistem keuangan perusahaan yang kurang mengandalkan perangkat lunak. Sedangkan menurut Value Stream, fintech adalah teknologi yang melayani nasabah pada lembaga keuangan yang mencakup tidak hanya kantor belakang atau desk job dan menengah, tetapi juga kantor depan tertutup yang telah lama dikendalikan oleh manusia. Berdasarkan pemikiran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa fintech ialah inovasi layanan jasa keuangan yang menggunakan dan memanfaatkan peran teknologi
yang bertujuan agar pelayanan dan transaksi keuangan menjadi lebih efektif dan efisien. Definisi lainnya dari fintech adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan. Bank Indonesia sendiri mendefinisikan fintech sebagai fenomena perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan yang mengubah model dan penghalang model keuangan yang lemah. Hal tersebut bertujuan untuk masuknya dan mengarahkan pada peningkatan pemain-pemain dalam menjalankan layanan serta membantu inklusi keuangan. Dasar hukum dari fintech ini ada beberapa rekan-rekan. Berbicara mengenai dasar hukum fintech di sebuah negara, maka akan membahas juga acuan hukum melalui tata kelola jalannya sebuah sistem fintech, hak dan kewajiban bagi masing-masing subjek hukum, termasuk perlindungan bagi konsumen fintech. Kuatnya arus teknologi dalam sistem pembayaran mendorong Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia untuk memastikan lalu lintas pembayaran yang telah terpenetrasi oleh teknologi tetap berjalan dengan tertib, aman, serta mendukung pilar-pilar dalam pencapaian visi dan misi Bank Indonesia. Layanan fintech di Indonesia telah memiliki beberapa regulasi atau payung hukum, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 POJK 01/2016 tentang layanan berbasis teknologi informasi untuk kegiatan pinjam meminjam uang. Peraturan ini menjelaskan secara umum bagaimana tata laksana fintech peer-to-peer serta pembagian pelaksana hak dan tanggung jawab masing-masing. Pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa layanan berbasis teknologi informasi kegiatan pinjam meminjam uang merupakan layanan untuk mempertemukan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung menggunakan mata uang rupiah dan menggunakan jaringan internet melalui sistem elektronik. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menekankan bahwa kegiatan yang dilakukan menggunakan jaringan komputer atau media elektronik lainnya oleh subjek hukum disebut sebagai transaksi elektronik. Kemudian regulasi lainnya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 POJK 07/2013 berkaitan dengan perlindungan konsumen untuk sektor jasa keuangan secara umum. Pasal 1 ayat 3 menjelaskan mencakup perilaku pelaku usaha jasa keuangan dan perlindungan terhadap konsumen. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk melindungi konsumen dengan ditegaknya kepastian hukum, baik itu diri sendiri, orang lain, keluarga, dan makhluk hidup lainnya yang tidak untuk diperdagangkan dan memakai produk yang tersedia dalam masyarakat, baik barang atau jasa. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Di dalamnya mencakup aturan mengenai jalannya transaksi elektronik beserta hak dan kewajiban masing-masing pelaku subjek hukum. Kemudian Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 mengenai penyelenggaraan teknologi finansial, ditetapkan beberapa kewajiban penyelenggara teknologi untuk mendaftarkan di Bank Indonesia, khususnya terkait dengan sistem pembayaran. Pada pasal 3 ayat 1 disebutkan kategori penyelenggaraan teknologi finansial, yaitu bagi penyelenggara sistem pembayaran pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, pendukung pasar, manajemen investasi, dan manajemen risiko, serta jasa keuangan lainnya. Khusus untuk fintech syariah juga ada aturannya, yaitu berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI ini mengenai prinsip syariah pada layanan pembiayaan berbasis digital. Pada poin pertama mengenai ketentuan umum, DSN MUI menjelaskan bahwa layanan pembiayaan digital berbasis syariah merupakan penyelenggaraan layanan untuk mempertemukan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet. Poin keempat dari Fatwa MUI ini mengenai ketentuan pedoman umum layanan pembiayaan teknologi informasi menyebutkan bahwa kegiatan transaksi tidak boleh mengandung unsur riba, tadlis, gharar, masir, haram, dan jalin. Perbedaan mendasar antara fintech pada umumnya dengan fintech syariah adalah dengan memperhatikan akad-akad syariah
yang akan dibentuk sebuah kegiatan layanan kegiatan berbasis teknologi informasi ini. Saat ini saya hendak memaparkan tentang keunggulan dan kekurangan dari fintech. Menurut Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016, fintech mempunyai keunggulan yaitu dapat melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Yang kedua, menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional, di mana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan. Sedangkan kekurangan dari fintech diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, fintech merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar jika dibandingkan dengan bank. Selain itu, ada juga sebagian perusahaan fintech yang belum memiliki kantor fisik dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya. Beberapa contoh fintech yang sedang berkembang dan memberikan solusi alternatif keuangan bagi masyarakat Indonesia antara lain model crowdfunding. Crowdfunding adalah penggalangan dana, di mana ini model fintech yang sedang populer di berbagai negara termasuk di Indonesia. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Fintech ini dapat membiayai konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif yang dirilis ke publik. Dan dukungan keuangan dapat diberikan kepada orang-orang yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut. Crowdfunding dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan keuangan perusahaan dan memperkirakan permintaan pasar. Salah satu contohnya adalah penggalangan dana untuk membangun pesawat R80 yang didesain oleh almarhum B.J. Habibie. Contoh startup fintech dengan model crowdfunding lainnya seperti kitabisa.com, Santara, dan juga Bizshare. Kemudian microfinancing. Model fintech ini menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Karena masyarakat dari golongan ini kebanyakan tidak memiliki akses ke institusi perbankan, maka mereka pun mengalami kesulitan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencaharian mereka. Microfinancing berusaha menjembatani permasalahan tersebut dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Sistem bisnis dirancang agar return bernilai kompetitif bagi pemberi pinjaman, namun tetap attainable atau terjangkau bagi peminjamnya. Salah satu startup yang bergerak dalam bidang microfinancing ini adalah Amarta, yang menghubungkan pengusaha mikro di pedesaan dengan pemodal secara online. Contoh model fintech yang lain disebut P2P lending service atau peer-to-peer lending service. Jenis ini lebih dikenal dengan fintech untuk peminjaman uang. Fintech ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan fintech ini, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses berbelit-belit yang sering ditemui di bank konvensional. Platform ini mempertemukan pemberi pinjaman atau lender dengan peminjam atau borrower melalui internet. Pinjaman peer-to-peer menyediakan mekanisme manajemen kredit dan risiko. Platform ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan pribadi mereka dan menggunakan dana secara efektif. Contoh layanan ini yang terdaftar resmi di OJK antara lain Kredivo, Awan Tunai, Investri, Cicil, dan Modalku. Kemudian market comparison. Dengan fintech ini, kita dapat membandingkan bermacam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Fintech ini juga dapat berfungsi sebagai perencana finansial. Dengan bantuan fintech ini, penggunanya dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan. Selanjutnya, model fintech yang disebut payment gateway atau gerbang pembayaran merupakan platform fintech yang memberikan layanan keuangan berupa metode pembayaran atau transfer antar pengguna. Payment gateway pada fintech menghubungkan bisnis e-commerce dengan berbagai bank, sehingga pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi.
Bentuk lain dari layanan finansial teknologi dalam kategori ini adalah e-wallet atau dompet digital. Dompet digital memungkinkan pengguna menghemat uang di aplikasi dan dapat digunakan untuk transaksi kapan saja, di mana saja. Selain mudah digunakan, pengguna e-wallet tidak perlu repot dengan perubahan. Contoh e-wallet yang sering kita temui yaitu OVO, GoPay, Dana, Payfast, ShopeePay, dan Link Aja. Model fintech yang terakhir adalah manajemen risiko atau investasi. Fintech ini dapat membantu Anda membuat keputusan terkait langkah-langkah keuangan tertentu, seperti memantau kondisi keuangan dan membuat rencana keuangan menjadi lebih mudah dan praktis. Beberapa perusahaan fintech investasi dan manajemen risiko yang populer di Indonesia antara lain Bibit, Bareksa, Cek Premi, dan Pasar Polis. Melalui beberapa teknologi keuangan ini dapat membantu kita menempatkan dana yang kita miliki ke dalam alat investasi atau asuransi yang tepat. Selanjutnya saya akan sampaikan terkait peran Bank Sentral atau Bank Indonesia terkait fintech. Apa saja yang dilakukan Bank Indonesia dalam menjaga ketertiban lalu lintas pembayaran terkait fintech? Dalam hal penyediaan pasar bagi pelaku usaha, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan cyber. Dalam hal tabungan, pinjaman, dan penyertaan modal, Bank Indonesia mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, sistem pembayaran sebagai pendukung operasi, dan keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen. Dalam hal investasi dan manajemen risiko, Bank Indonesia juga mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, sistem pembayaran sebagai pendukung operasi, dan keamanan siber untuk menjaga dan informasi konsumen. Sedangkan dalam hal pembayaran, penyelesaian settlement dan clearing, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber. Apa bentuk inisiatif dari Bank Indonesia terkait fintech? Bank Indonesia menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas pembayaran dengan menjadi fasilitator, analis bisnis yang intelijen, asesmen, serta koordinator dan komunikator. Bank Indonesia menjaga hubungan dengan otoritas terkait untuk dapat mendukung keberadaan fintech sebagai salah satu sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung pelaku usaha di Indonesia dengan memberikan pengarahan secara berkala terkait fintech. Nah, berikut adalah resume dari yang saya paparkan. Jadi, dengan yang saya paparkan tadi, apa yang dimaksud dengan in short atau secara ringkas dapat saya kemukakan berbagai hal berikut. Apakah yang dimaksud dengan fintech? Fintech adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik. Bagaimana fintech bisa terjadi? Fintech muncul sebagai dinamika atau perubahan perkembangan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi yang membutuhkan akses dan serba cepat. Dengan fintech, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang, kemudian tidak ada ATM dan sebagainya dapat diatasi. Dengan kata lain, fintech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Kemudian, apa keuntungan fintech? Bagi konsumen, fintech memberi manfaat mendapat layanan yang lebih baik, pilihan yang lebih banyak, serta harga yang lebih murah. Bagi perusahaan fintech, manfaatnya adalah menyederhanakan rantai transaksi, menekan biaya operasional dan biaya modal, dan kemudian membekukan alur informasi. Bagi sebuah negara, fintech memberi manfaat, mendorong transmisi kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat, dan di Indonesia, fintech turut mendorong strategi nasional keuangan inklusif atau SKNI. Apa saja dampak yang ditimbulkan fintech? Fintech telah mengubah sistem pembayaran di masyarakat dan telah membantu perusahaan-perusahaan startup dalam menekan biaya modal dan biaya operasional yang tinggi di awal. Kemudian, bagaimana peran fintech dalam sistem pembayaran? Dalam hal ini, fintech mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank.
Dalam hal pembayaran, fintech berperan dalam menyediakan pasar bagi pelaku usaha, menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian settlement dan clearing, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien, mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional, serta membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana, dan penyertaan modal. Demikian rekan-rekan sekalian, ibu pengampu mata kuliah, saya sampaikan hal ihwal terkait fintech. Terima kasih.